Hai, kembali lagi channel tutorku. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang yang namanya if tunggal. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang if majemuk. Jadi di dalam if majemuk itu adalah ada if di dalam if. Nah, biasanya di dalam if majemuknya itu keterangan atau kriterianya itu lebih dari 2. Nah, kalau misalkan keterangan atau kriterianya itu kurang dari 2, maka kita bisa menggunakan if tunggal. Itu cuma ada satu if dalam sebuah rumus. Tapi jika kalian menemui soal di mana kriterianya itu lebih dari 2, maka dari itu kita menggunakan yang namanya if majemuk. Nah, ini ada sebuah soal di mana di dalam soalnya itu ada kolom nomor, ada kolom nama, ada kolom nilai, dan ada kolom status. Nah, jadi tugas kita adalah mencari kolom statusnya ini berisi apa. Jadi nilainya 75-nya itu nanti statusnya A, B, C, atau D, dan seterusnya sampai ke statusnya kutub. Nah, bagaimana caranya? Ayo kita mulai mempelajarinya. Yang pertama, cara yang pertama yang kita lakukan adalah kita mengetikkan sama dengan if. Karena di sini menggunakan if majemuk, maka dari itu nanti ada if di dalam if. Jadi caranya adalah yang pertama sama dengan if, setelah itu kita klik logical testnya yang akan kita cari. Yang akan kita cari itu kan di kolom nilai, maka dari itu kita klik di sini. Setelah itu kita cari di keterangannya, kita baca di keterangannya. Jadi yang pertamanya itu adalah 0 sampai 40. Maka dari itu kita buat kurang dari sama dengan 40. Nah, kita sudah menuliskan logical test yang pertama. Jadi jika C4-nya ini kurang dari 40, maka value if true-nya adalah D, sesuai dengan keterangan yang ada di sampingnya. Setelah itu kita isiin tanda kutip 2, setelah kita titik koma, nah kita masuk ke value if false. Nah, karena di keterangannya ini masih ada kriteria yang lain atau keterangan yang lain, maka dari itu kita tambahkan if di dalam if-nya. Jadi di value if false ini kita tambahkan if lagi. If kurung buka, setelah itu sama seperti tadi logical testnya yang akan kita cek itu kan di C4, maka dari itu kita klik di C4. Setelah itu kita lanjut ke keterangan selanjutnya. Keterangan selanjutnya adalah 41 sampai 65, maka statusnya akan menjadi C. Maka dari itu kita buat kurang dari sama dengan 65. Nah, setelah itu kita masuk ke value if true-nya. Value if true-nya jika ternyata ini benar, maka dia akan bernilai C. Maka dari itu value if true-nya kita buat C. Setelah itu value if false-nya, karena dia masih ada lagi 2 kriteria atau keterangan, maka dari itu kita tambahkan if lagi. Ya, jadi ada if di dalam if. Jika misalkan di sebuah soalnya itu ada 4 keterangan atau kriteria, maka dari itu if-nya kita perlu menuliskan 3 if di dalam rumus kita. Sama seperti tadi, kita klik ini kurang dari sama dengan, setelah itu kita ketikkan 80, setelah itu titik koma, baru kita ketikkan B. Nah, karena masih lagi satu keterangan saja, maka dari itu kita tambahkan A, kurung tutup, setelah itu di enter. Nah, ini kita tinggal tarik ke bawah agar dia langsung terisi secara otomatis. Nah, ini adalah salah satu contoh dari penggunaan rumus if majemuk. Jadi ada if di dalam if. Rumusnya adalah sama dengan if C4 kurang sama dengan 40, maka nilainya akan menjadi D. If C4 kurang dari 65, maka nilainya akan menjadi C. If C4 kurang dari 80, maka nilainya menjadi B. Selain itu akan langsung menjadi A. Nah, ini adalah rumusnya. Jadi ada logical testnya. Logical testnya ini kita samakan, karena kita mencek nilainya maka C4 tetap dipakai. Tapi yang berubahnya itu yang di belakangnya saja. Nah, sampai di sini aja materi untuk pertemuan kali ini. Sampai jumpa pada video berikutnya. Remain curious and keep learning.